Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I would like to introduce myself. My name is Nurul Ismariani Rahman. NIM 2403111078. Math class 24064. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi UAS mata kuliah bahasa Inggris. Di sini saya akan membahas 5 tenses. Yang pertama saya akan membahas tentang simple present tense, yang kedua simple past tense, yang ketiga simple future tense, yang keempat present continuous tense, dan yang terakhir past continuous tense. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang simple present tense. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang simple present tense. Nah, jadi pengertian dari simple present tense itu merupakan tenses yang dapat digunakan untuk membicarakan sesuatu tadi secara umum, dan juga kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang, di mana simple present tense ini kegiatan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dari kita bangun tidur hingga kita tidur kembali. Contohnya itu seperti kita sarapan, belajar, bekerja, pergi, dan lain sebagainya. Simple present tense biasanya ditandai dengan keterangan waktu. Contohnya seperti always, usually, every day, every week, sometimes, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya itu rumus dari simple present tense. Nah, pada yang rumus positif itu menggunakan subject plus verb 1 berakhiran kata s or es plus object. Kalau yang negatif menggunakan subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Kalau yang interrogatif dia menggunakan do or does plus subject plus verb 1 plus object dan diikuti dengan tanda tanya. Nah, jadi teman-teman, kalau dia subjeknya Ayu Dewi, dia menggunakan to be do. Kalau subjeknya she, he, it, dia menggunakan to be does. Terus untuk akhiran verb dari sh, ch, o, x itu menggunakan penambahan kata es. Tetapi kalau dia akhiran verb dari vokal plus y itu dia menggunakan akhiran s. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh kalimat pada simple present tense. Tujuan itu agar teman-teman itu lebih paham materi yang telah disampaikan tadi tentang simple present tense. Nah, contoh yang pertama pada penggunaan kalimat positif. Misalkan contohnya itu she teaches use maths on free day. Contoh negatifnya she does not teach use maths on free day. Contoh interrogatifnya does she teach use maths on free day. Jangan lupa diikuti dengan kata tanda tanya. Nah, misalkan teman-teman bertanya-tanya nih, kenapa sih dia pada kalimat negatif dia menggunakan kata does? Karena pada contoh yang saya sebutkan tadi itu kan menggunakan subjek she, maka dia diikuti dengan to be-nya itu does, terus juga diikuti dengan kata not. Nah, terus teman-teman perlu diingatkan kembali pada kalimat untuk pembuatan kalimat negatif dan interrogatif, dia pada kata kerja pertama atau verb 1 dia tidak perlu dituliskan kembali kata s maupun es. Jadi cukup pada kalimat positif saja dia menggunakan kata kerja bentuk pertama ada akhiran s or es. Selanjutnya kita masuk ke contoh kalimat kedua. Nah, kita mulai dari yang positif, negatif, dan interrogatif. Yang positif contohnya yaitu Fulana eats noodles every week. Negatifnya Fulana does not eat noodles every week. Kalau interrogatifnya does Fulana eat noodles every week. Dan jangan lupa diikuti kata tanda tanya. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke materi kedua, yaitu simple past tense. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini saya akan membahas terlebih dahulu dari pengertian simple past tense, rumus simple past tense, maupun contoh kalimat dari simple past tense. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian simple past tense. Nah, jadi simple past tense itu merupakan kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian itu yang terjadi di masa lampau, dan kejadian tersebut berakhirnya di masa lampau juga.
Baik teman-teman, kita langsung ke materi kedua, yaitu rumus dari simple past tense. Nah, jadi teman-teman, rumus simple past tense itu ternyata terbagi menjadi dua. Ada yang namanya verbal past tense dan nominal past tense. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang verbal past tense. Nah, jadi rumus positif dari verbal past tense yaitu subject plus verb to plus object. Kalau untuk negatifnya dia menggunakan subject plus did plus not plus verb to plus object. Kalau untuk interrogatif dia menggunakan did plus subject plus verb to plus object, dan jangan lupa diikuti kata tanda tanya. Itulah rumus dari verbal past tense. Nah, selanjutnya yaitu rumus dari nominal past tense. Nah, untuk yang positif dia menggunakan subject plus was or were plus adverb or adjective or noun. Terus yang negatifnya dia menggunakan subject plus was or were plus not, terus juga plus adverb or adjective or noun. Untuk interrogatif dia menggunakan was or were plus subject plus adverb or adjective or noun. Nah, pada yang verbal past tense itu tadi teman-teman, subjeknya I, you, they, we, see, he, it itu menggunakan semuanya itu menggunakan to be did. Tetapi kalau nominal past tense, nah pada subjeknya itu you, they, we, dia menggunakan to be-nya itu were. Tetapi kalau dia subjeknya see, he, it, I, dia menggunakan to be-nya itu was. Jadi teman-teman, terdapat dua kata kerja atau verb. Nah, dua kata kerja tersebut ada yang namanya regular verb dan irregular verb. Nah, pada regular verb ini kata kerja yang beraturan, yang dimana akhirannya itu ditambahkan kata a day or day. Nah, tetapi kalau irregular verb itu kata kerja tidak beraturan. Misalkan kata kerja bentuk pertamanya itu it. Nah, maka kata kerja bentuk keduanya itu berubah menjadi ate. Nanti akan ada dua contoh kalimat yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu menggunakan verbal past tense, yang kedua itu menggunakan nominal past tense. Nah, pada penggunaan verbal past tense ini contohnya he played badminton last Sunday. Itu contohnya positif. Nah, kalau contohnya negatifnya dia menggunakan he did not play badminton last Sunday. Interrogatifnya did he play badminton last Sunday. Jangan lupa menggunakan tanda tanya pada kalimat interrogatif. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh kalimat menggunakan nominal past tense. Ya, contoh yang menggunakan kalimat positif. Misalkan contohnya itu they were happy yesterday. Nah, contoh yang negatifnya itu they were not happy yesterday. Contoh interrogatifnya itu were they happy yesterday. Selanjutnya masuk ke materi ketiga, yaitu simple future tense. Nah, sama seperti materi-materi yang sebelumnya, pada materi simple future tense ini saya akan membahas terlebih dahulu pada pengertian. Terus yang kedua itu saya akan membahas tentang rumus dari simple future tense, dan yang terakhir saya akan membahas tentang contoh kalimat dari simple future tense. Nah, jadi kita langsung masuk saja ke materi pertama, yaitu pengertian dari simple future tense. Nah, yang dimana pengertian simple future tense itu teman-teman merupakan bentuk tenses untuk menunjukkan suatu peristiwa. Nah, yang dimana peristiwa tersebut belum dimulai dan baru terjadi di waktu yang akan datang di masa depan. Terus juga simple future tense ini dapat digunakan untuk menyatakan suatu prediksi ataupun keinginan. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu rumus dari simple future tense. Nah, di mana rumus simple future tense ini dibagi menjadi dua. Nah, rumus yang pertama pada rumus positif dia menggunakan subject plus will or shall plus verb one plus object. Nah, kalau yang negatifnya dia menggunakan subject plus will or shall plus not plus verb one plus object. Kalau interrogatif dia menggunakan will or shall plus subject plus verb one plus object. Jangan lupa diikuti dengan kata tanda tanya. Jadi teman-teman, pada subjeknya I, you, they, we, see, he, it, maka itu menggunakan to be will. Tetapi kalau dia subjeknya I or we, maka to be-nya itu menggunakan shall. Mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, apa sih perbedaan antara will dengan shall? Nah, jadi kalau will itu
pernyataan ini yang digunakan secara umum, yang dimana untuk menyatakan sesuatu yang telah kita rencanakan atau kegiatan yang kita lakukan itu secara spontan, atau sesuatu sesuatu tersebut yang diyakini akan terjadi di masa depan. Itu will ya. Berbeda dengan shall. Kalau shall ini lebih ke khusus atau dalam bentuk formal ya. Terus juga pada shall ini dia lebih untuk menawarkan atau menyatakan sesuatu. Terus juga pada shall ini dia lebih untuk menunjukkan keharusan atau kewajiban yang akan dilakukan, kegiatan tersebut yang akan dilakukan. Oke, selanjutnya masuk ke rumus kedua, rumus dari simple future tense. Nah, yang dimana rumus dalam bentuk positifnya dia menggunakan subject plus to be plus going to plus verb one plus object. Nah, dalam bentuk negatif dia menggunakan subject plus to be plus not plus going to plus verb one plus object. Nah, kalau dalam bentuk interrogatif dia menggunakan to be plus subject plus going to plus verb one plus object, dan jangan lupa diikuti dengan kata tanda tanya pada subjek nih teman-teman. Kalau subjeknya I dia menggunakan to be-nya am. Kalau subjeknya you Dewi dia menggunakan to be-nya itu are. Kalau dia menggunakan subjeknya she he it maka to be-nya itu is. Selanjutnya masuk ke materi ketiga atau materi terakhir, yang dimana materi terakhir ini seperti materi-materi sebelumnya itu akan dikasih tahu mengenai contoh kalimat. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang contoh kalimat simple future tense. Nah, pada contoh ini aku akan memberitahu nanti ada 3 kalimat. Yang pertama menggunakan will, yang kedua menggunakan shall, dan yang ketiga menggunakan going to. Contoh kalimat yang menggunakan kata will. Misal, I will move to Jakarta, itu yang positif. Nah, kalau yang negatifnya I will not move to Jakarta. Kalau yang interrogatifnya will I move to Jakarta. Jangan lupa diikuti dengan kata tanda tanya. Nah, contoh yang kedua yaitu menggunakan kata shall, yang dimana contoh yang positifnya yaitu we shall meet at the park tomorrow morning. Itu yang positif. Nah, pada yang negatifnya dia menggunakan kata not. Nah, yang dimana we shall not meet at the park tomorrow morning. Nah, untuk yang interrogatif dia kata shall ya dulu yang di depan, baru diikuti dengan subjek. Maka shall we meet at the park tomorrow morning. Jangan lupa menggunakan tanda tanya. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan going to ya, menggunakan kata going to. Nah, contoh kalimat yang menggunakan going to yaitu she is to his new house next week. Itu yang positif. Kalau yang negatifnya she is not going to his new house next week. Kalau yang interrogatif, is she going to his new house next week. Jangan lupa menggunakan tanda tanya juga ya teman-teman. Baik, kita selanjutnya masuk ke materi keempat, yang dimana materi keempat ini akan membahas tentang present continuous tense teman-teman. Nah, jadi aku akan membahas terlebih dahulu dari pengertian, rumus, dan ke contoh kalimat dari present continuous tense. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari present continuous tense. Nah, jadi present continuous tense itu untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, kegiatan yang tersebut yang baik itu dilakukan berlangsung secara sekarang atau dalam waktu tertentu. Nah, dan juga present continuous tense ini sering dilakukan untuk penggunaan percakapan. Dalam percakapan sehari-hari, yang dimana itu menyangkut dalam kegiatan yang sedang berlangsung dilakukan. Nah, contohnya itu seperti kita sedang bekerja, terus belajar, membaca, makan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu ke materi kedua, yang dimana aku akan membahas tentang rumus dari present continuous tense. Nah, jadi teman-teman, pada rumus bentuk positif dia menggunakan subject plus to be plus verb one. Nah, tapi pada verb one ini dia menggunakan akhiran kata ing, ya. Terus plus object. Kalau yang negatif dia menggunakan subject plus to be plus not plus verb one, menggunakan akhiran ing plus object.
Nah, untuk interrogatif dia menggunakan to be plus subject plus verb one, terus menggunakan akhiran ing plus objek, dan jangan lupa menggunakan tanda tanya. Contoh kalimat dari present continuous tense. Nah, contoh yang pertama yaitu I am drinking coffee right now. Itu bentuk positif. Kalau bentuk negatifnya I am not drinking coffee right now. Kalau bentuk interrogatif, am I drinking coffee right now? Jangan lupa diikuti dengan tanda tanya. Contoh kedua yaitu he is going to the office now. Yang negatif, he is not going to office now. Terus yang interrogatif, is he going to the office now? Jangan lupa menggunakan tanda tanya. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir atau materi kelima, yaitu materinya tentang past continuous tense. Nah, di mana aku akan membahas seperti yang materi sebelum-sebelumnya. Yang pertama aku akan membahas tentang pengertiannya terlebih dahulu, baru ke rumus, dan terakhir itu ke contoh kalimat dari past continuous tense. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu pengertian past continuous tense. Nah, pengertian past continuous tense ini merupakan tenses dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan atau untuk menggambarkan suatu peristiwa atau tindakan yang sedang terjadi di masa lampau. Nah, jadi tenses pada past continuous tense ini dapat menunjukkan bahwa suatu tindakan tersebut itu terjadi seperti sebelum, sesudah, dan selamanya. Rumus dari past continuous tense. Nah, yang dimana rumus ya kalau dalam bentuk positif yaitu subject plus was or were plus verb menggunakan akhiran ing plus objek. Nah, kalau yang negatif subject plus was or were plus not plus verb akhiran ing plus objek. Kalau interrogatif dia was or were terlebih dahulu, baru subjek, baru plus baru menggunakan verb akhirannya ing, dan juga baru menggunakan objek, dan jangan lupa menggunakan tanda tanya. Contoh kalimat dari past continuous tense. Nah, aku akan memberitahu nih contoh yang dari bentuk positif terlebih dahulu. Kalau contoh yang dari bentuk positif, yang pertama yaitu I was shopping at the market yesterday. Nah, kalau contoh bentuk positif yang kedua, misalkan she was cooking when I came. Nah, contoh bentuk yang negatif. Yang negatifnya I was not shopping at the market yesterday. Nah, contoh yang negatif yang kedua yaitu she was not cooking when I. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan, kesalahan, baik itu dalam pengucapan, dalam penyampaian materi pada video pembelajaran kali ini, saya memohon ampun sebesar-besarnya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.